Pemirsa, keluarga Gen Halilintar semakin dikenal popularitasnya saat ini. Tak hanya nama Atta Halilintar yang telah menjadi salah satu YouTuber nomor 1 tanah air, tetapi juga ada 10 anak dari Gen Halilintar yang juga tak kalah populer. Sang ibu, Lenggo Geni Faruk, mengungkapkan cerita melahirkan 11 anaknya. Lenggo Geni pun mengungkapkan jika dari awal menikah, sang suami yang merupakan seorang pengusaha menginginkan anak dengan jumlah yang banyak. Dia pun mengaku jika sejak dulu menyukai anak kecil, hingga akhirnya sejak kelahiran Atta Halilintar sebagai anak pertama, dirinya kembali hamil hanya selang umur 2 tahun dari Atta Halilintar yang melahirkan Sofwa Mutamimah Halilintar yang merupakan anak kedua. Menurut Lenggo Geni, jarak antara anak yang satu dan anak yang lain rata-rata 2-3 tahun. Namun ada juga yang hanya berjarak 1 tahun. Menurut Lenggo Geni, semua anaknya diajarkan hidup untuk mandiri. Semua anaknya diajari untuk berbisnis selagi muda. Ini selama tadi jeda iklan dan juga tayangan tadi aku membaca di sini pertanyaannya memang aduh Masya Allah ini bener-bener banyak ilmunya dan pastinya. nilainya juga, banyak nilai-nilai edukasi ya. Menyenangkan sekali. Nah sekarang giliran kamu bisa. Berarti ini mau gantian nih. Ustaz boleh ya mohon izin ya. Nanti Ustaz menilai nih bener apa enggaknya. Oke. Nanti salah ke Ustaz juga. Kalau tadi Terry pilihnya level 1 ya Ustadz ya. Di sini aku mau pilih level 2 aja ya Ustadz. Baik. Sunnah kali ya. Tadi kan Terry tata krama muslim, terus aku pilih sunnah level 2. Nah, pemirsa yang baru bergabung nih kita sedang bermain di permainan 5 pilar edisi junior. Edisi junior. Kamu Sune. Nah di sini ada slogannya ya, jelajahi Islam saat bermain. Aduh ini menyenangkan sekali nih jelajahi Islam saat bermain. Jadi fun, tapi begitu selesai ada nilainya yang bisa diambil. Kayak tadi kan jadi tahu. Kamu sunnah level 2. Sunnah level 2. Aku ambil atau kamu yang ambil nih? Aku kasih kesempatan. Ntar kalau aku yang ambil aku bisa ngintip loh. Oh iya ya, jangan ya aku aja nih pemirsa. Iya dan ternyata game ini hanya bisa dimainkan oleh 2 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu bisa perorangan, bisa berdua, bertiga. Jadi kita bisa kumpul keluarga nih gitu. Iya. Bisa menjalin keakraban juga ya. Ustadz boleh ya sekarang aku ambil ya. Tes nih Ustadz. Wahyu nih Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya. Siapakah anak yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Anak yang pertama beriman. Siapa ya pemirsa ya? Siapa ya? Ustadz ngelirik gitu. Kata Ustadz. Tuh. Coba kita. Ustadz lirikannya loh. Cluenya salah satu dari sahabat Nabi nih Ustadz? Iya. Ali bin Abi Thalib ya? Kamu luar biasa, hebat loh, dia tepuk tangan dong. Masya Allah, ya bener Ali bin Abi Thalib ya. Boleh Ustaz sedikit cerita anak yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad ini Ali bin Abi Thalib setelah bagaimana? Ini sekaligus menantunya Rasulullah ya. Jadi kalau Ustaz kita enak nih begitu ada ini kita ada cerita berarti juga kan bisa gimana Ustaz? Ali bin Abi Thalib adalah salah satu kerabat Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Nabi SAW yang paling terdekat. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib ini beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib memiliki banyak keistimewaan karena beliau memang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun yang pertama kali beriman, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah salah satu keluarga Nabi yang menikahi anaknya Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi ini ada level-levelnya juga. Tadi aku 2, Wahyu aku 1, Wahyu 2 kayak geprek bensin ya ada level-levelnya. Iya pastinya. Iya, tapi soal quality time bersama keluarga, Ustaz Lawyer boleh cerita dong, sepengetahuan Ustaz Lawyer itu dulu Nabi Muhammad SAW memanfaatkan waktu berkualitasnya bersama keluarga itu seperti apa sih? Ya, memanfaatkannya beliau Rasulullah SAW itu terkadang ketika setelah iftar ya sesudah buka puasa menjelang untuk sholat isya beliau nasihati itu satu-satu istri beliau, anak-anak beliau gitu ya kan. Kemudian di mana ada waktu Rasulullah SAW tidak pernah yang namanya di dalam ucapan beliau itu keluar yang namanya dari syariat Islam.
pasti kedekatan beliau itu dengan anak dan juga dengan keluarga Nabi itu selalu ada unsur-unsur Islamnya yang memang di dalam ucapan tersebut selalu didengar sama para pendengarnya Rasulullah. Terkadang kita ini sebagai orang tua menasihati anak nggak mau dengerin kita. Kenapa? Karena orang tua tersebut belum mencontohkan yang baik juga kepada anaknya. Nah, oleh karenanya jangan kita, kalau kita kiaskan atau kita analogikan, jangan dipersamakan kita itu dengan lilin. Lilin itu menyinari yang lain, menerangi yang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Artinya kita bisa menerangi yang lain nih, tapi belum tentu kita ngelakonin gitu, mempraktekkan diri kita sendiri. Iya. Gitu. Ustaz Lawyer, ya mohon nasihatnya juga nih Ustaz Lawyer. Selama ini kan mungkin kita bersama keluarga sering ini ya, sibuk masing-masing ya dengan gadget, dengan kesibukan. Mungkin dengan ada 5 pilar ini kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga, ya kan. Apalagi bener ya kayak tadi ini contoh aja sih, begitu menjawab kalau mainnya sama orang tua juga bisa masukin, tidak hanya ngasih jawaban aja. Nah, jadi begini begitu gitu ya, ini menyenangkan sekali. Jadi ya. nih, gimana nih Ustaz Lawyer, nasihatnya buat kita yang selama ini yang selalu menyibukkan diri masing, apalagi nih sama Ustaz, dunia Ustaz. Iya, menjelang buka puasa nih Ustaz, kita perhatiin ya, apalagi keluarga-keluarga di perkotaan ya, masih sibuk dengan gadget ini, kadang foto terus atau posting masih kena atau macet apa di jalan, atau kena Ustaz. macet di jalan Iya. gitu. Ini gimana nasihatnya Ustaz? Nasihatnya nggak lain dan nggak bukan. Allah itu udah jauh-jauh bilang wal asri innal insana lafi khusrin. Dan demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian itu. Ya. Jadi bagaimana kita untuk memanfaatkan waktu kita? Allah katakan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh yang bisa memanfaatkan waktu tersebut. Kalau kita iman udah nggak ada, amal soleh nggak ada, yakin waktu itu nggak akan bisa untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang ada tuh bukan hanya kufur dengan, ada yang orang yang tidak bersyukur dengan harta, ada juga yang tidak bersyukur dengan yang namanya waktu. Selalu kayaknya kok waktu kurang terus ya, waktu ini kok nggak ada untuk pribadi sendiri. Oh ternyata memang dia kurang untuk beriman dalam artian tidak diselipkan waktu-waktu tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iya pemirsa. Berbicara waktu nih ya, berbicara waktu. Sudah hampir tiba waktunya kita untuk berbagi-bagi hadiah dengan seluruh pemirsa bersama Terry nantinya. Iya. Nah, saya mohon izin nih Ustadz, mohon Ayo. izin saya kesana Iya. dulu ya. Wahyu, Iya. aku tinggalin sebentar, nanti aku balik lagi. Pasti kita main Dengan lagi ya. pertanyaan lain dan Harus jadi siapkan. main terus jadinya. Tapi ini kewajiban saya juga untuk memberikan nih berkah di geprek bensu bagi berkah. Bagaimana caranya? Gampang sekali, tinggal telepon ke nomor telepon 02151551111. Siap-siap untuk telepon. Sabar, setelah jeda iklan berikut ini jangan kemana-mana dulu.